Sebelum lanjut jangan lupa like, subrek channel Mapis Kempis dan aktifkan notifikasi loncengnya. Dewa Perang. Bab 161. Sikap tangguh. Keduanya turun dari mobil dan berlari ke depan. Ketika Zhang Lixi melihat ini, wajahnya berubah, dan dia segera menyapanya. Dia berkata dengan terkejut, Yue Ju, bukankah kamu pergi ke komite partai kota untuk rapat? Mengapa kamu kembali? Yue Zhixiang melihat Zhang Lixi dengan kebencian. Dia meraung. Zhang Lixi, kamu telah dipecat. Ledakan. Singkatnya, Zhang Lixi benar-benar terpana, dan menatap Yue Zhixiang dengan tidak percaya. Dia menatap Ye Junlin lagi, dan sepertinya dia baru saja menelepon. Saya tidak menyangka bahwa saya benar-benar dipecat. Zhang Lixi bereaksi dan ingin berdalih. Hasilnya disingkirkan oleh Yue Zhixiang, pergi. Aku tidak perlu mendengarkan penjelasan apapun. Aku tahu semua yang terjadi. Setelah tiba di aula, Yue Zhixiang berlari ke Ye Junlin dan berkata sambil tersenyum, Tuan Ye, Tuan Li, kita semua tahu hal yang sama tentang apa yang baru saja terjadi. Pertama-tama minta maaf kepada Anda atas nama staf. Yue Zhixiang berkata kepada staf lagi, mulai sekarang, semuanya harus mengikuti aturan. Jika Anda punya janji, ikuti janjinya. Jika Anda tidak punya janji, berbaris saja. Siapapun yang membuka saluran hijau di masa depan akan sama dengan akhir Zhang Lixi. Prioritas juga menjadi prioritas rekan kita sendiri. Bagus. Pada saat ini, semua orang bertepuk tangan. Segera hentikan urusan dua orang ini. Jika kamu ingin menanganinya, antri saja. Yue Zhixiang berkata dengan dingin. Bisnis dua orang asing ini hampir selesai. Tetapi Yue Zhixiang secara pribadi datang ke komputer dan menghancurkan data, dan semuanya harus dilakukan lagi. Ini yang ingin kita lihat. Semua orang bertepuk tangan. Yue Zhixiang mengatur agar seseorang membuat prosedur yang membuat Li Wenyuan dirobek. Kedua orang asing itu tercengang. Tidak pernah menyangka bahwa sikap mereka akan begitu keras. Yue Zhixiang datang dan berkata dengan dingin, jika kalian berdua tidak meminta maaf, aku tidak akan bisa menangani formalitas apapun untukmu. Kamu akan berangkat dalam batas waktu kalau begitu. Pikirkan sendiri. Kedua orang asing itu saling memandang dan akhirnya menundukkan kepala. Minta maaf kepada Ye Junlin dan Li Wenyuan. Kami salah. Tidak apa-apa. Keduanya bertanya. Kalian berdua meminta maaf sebagai permintaan maaf, tapi aku tidak menerimanya. Kata-kata Ye Junlin mengejutkan semua orang. Jika kamu bertemu orang seperti itu, kamu harus dideportasi. Ketika Ye Junlin mengatakan ini, semua orang bertepuk tangan. Ya, kamu harus dideportasi. Pemukulan juga akan merusak formalitas. Bajingan seperti itu harus diusir. Ye Junlin memanggil Fu Suejian dan memintanya untuk memeriksa resume keduanya. Penyelidikan ini mengungkapkan banyak masalah. Keduanya memiliki banyak masalah, dan bahkan prosedur masuknya dipalsukan. Itu sudah cukup untuk menjadi syarat untuk meninggalkan negara itu dalam waktu yang terbatas. Segera, Fu Suejian mengirim seseorang untuk memerintahkan keduanya meninggalkan negara itu dalam batas waktu. Batas waktunya adalah 1 minggu. Jika tidak maka akan dipaksa untuk meninggalkan negara itu. Keduanya tampak kesal pada kepergian Ye Junlin dan Li Wenyuan. Pada akhirnya, Li Wenyuan mendapatkan keinginannya dan berhasil menyelesaikan transfer. Li Wenyuan sangat memuji penampilan menantunya hari ini. Kamu terlalu pintar. Kamu bisa langsung menelepon saluran pemimpin dan masalahnya akan diselesaikan secara langsung. Li Wenyuan tersenyum. Ye Junlin tercengang. Saya memesan mereka secara langsung. Selain itu, setelah kedua orang asing itu kembali ke kediaman mereka, mereka sangat marah. Mengancam untuk menyingkirkan Ye Junlin. Pada saat ini, seorang pria kulit putih berjas datang dan bertanya, Trek, Trison, apakah Anda meninggalkan negara dalam batas waktu? Bersambung. Bab 162. Balas dendam. Orang ini adalah Charles, pemilik Vic Catering. Kedua adik laki-lakinya baru saja tiba, berpikir untuk menetap di Suhang, tetapi sesuatu terjadi secara tak terduga. Pada saat ini orang-orang Charles telah menemukan beritanya. Orang yang menggertakmu hari ini adalah suami Li Ziran, Ye Junlin. Kata Charles dengan dingin. Saudaraku, kita harus membalaskan dendamnya. Trek dan Trison mencengkeram wajah mereka yang bengkak dan berkata dengan kejam. Cahaya sengit melintas di mata Charles. Baiklah, dia menggertakmu. Kami menggertak istrinya. Sosok Li Ziran terlalu panas. Aku akan mengatur waktu untuk tidur dengannya besok. Kamu akan datang bersama pada waktu itu. Balas dendam sebagai kamu pergi. Hei. Trek dan Trison sama-sama menunjukkan senyum penuh nafsu. Itu dia.
Besok malam saya akan mengundang Li Ziran untuk berpartisipasi atas nama jamuan makan. Dan kemudian kita akan membuatnya mabuk. Hari berikutnya, Ye Junlin baru saja keluar dari gerbang Taman Oriental. Chen Jingxuan sebenarnya menunggu di pintu. Apakah kamu menungguku? Ye Junlin tampak terkejut. Apakah kamu bebas malam ini? Aku akan mengundangmu untuk makan malam. Gaji hari ini telah tiba. Berkat dukungan dari teman sekelas lamaku, aku telah menghasilkan banyak uang. Aku harus mengundangmu untuk makan malam. Chen Jingxuan tersenyum. Chen Jingxuan menghasilkan 8 juta penuh dengan komisi dari 2 suite Ye Junlin bulan lalu, ditambah yang lain. Chen Jingxuan merasa tidak benar. Yah, beritahu saya alamatnya. Dan saya akan berada di sana pada malam hari. Chen Jingxuan sangat senang ketika Ye Junlin setuju. Lokasinya ada di Hotel Huang Hao. Oke, saya mengerti. Pada saat ini, Li Ziran di perusahaan menerima kabar bahwa Vic Catering akan meningkatkan kerjasama dan mengadakan makan malam untuk Li Ziran untuk berpartisipasi. Karena ketulusan Vic dalam makan sebelumnya, Li Ziran langsung setuju. Dan juga mengundang sekretaris Li Ziran untuk ikut berpartisipasi, yang semakin menghilangkan keraguan. Di malam hari, di kotak VIP Hotel Huang Hao. Setelah Li Ziran tiba, dia menemukan bahwa ada banyak orang. Charles memperkenalkan mereka satu persatu. Dan mereka semua adalah rekannya. Mereka semua berharap dapat bekerja sama dengan Li Ziran. Kewaspadaan Li Ziran hampir hilang. Di pesta makan malam, semua roh digunakan. Dan Charles dengan serius mengatur agar Li Ziran dan sekretarisnya menjadi minuman beralkohol rendah. Meskipun derajatnya tidak tinggi, mereka tidak tahan dengan pemanggangan orang-orang ini. Jadi setiap kali saya menyesap, saya sedikit mabuk. Charles tersenyum dan berkata, Nona Li, rekan saya berbeda dengan pengusaha Anda di China. Mereka tidak terlalu hina. Anda lihat betapa menyegarkannya minum. Charles fasih dalam psikologi dan tidak pernah secara aktif membujuknya untuk minum. Ketika orang minum gelas demi gelas anggur asing, mereka harus menunjukkan wajah. Segera, Li Ziran mabuk. Engah. Setelah minum sebentar, Li Ziran akhirnya tidak tahan, dan jatuh ke meja. Charles tersenyum mengerikan. Sekretaris kecil Li Ziran juga menyadari ada yang tidak beres, tapi dia sudah lama mabuk. Setelah minum sedikit lebih banyak alkohol, sekretaris kecil itu juga menjadi mabuk dan tidak sadarkan diri. Charles dan yang lainnya menunjukkan senyum ambigu. Ternyata mereka sudah minum obat mabuk sebelum minum. Terlepas dari seberapa banyak mereka minum, mereka sebenarnya baik-baik saja. Charles menelepon, Trek Trison, kamu bisa naik. Setelah menutup telepon, Charles mengagumi kecantikan Li Ziran dan tersenyum. Sayang, kamu milik kami malam ini. Bersambung. Bab 163. Kemarahan. Setelah 2 trek yang sudah menunggu di lobi hotel mendapat kabar, mereka langsung bergegas ke lantai 6. Mereka tidak sabar. Saya baru saja melihat foto Li Ziran yang dikirim oleh Charles. Darah mendidih, dan saya tidak bisa menunggu sebentar. Pada saat ini, Ye Junlin dan Chen Jingxuan baru saja datang ke Hotel Huang Hao. Dan mereka melihat sekilas 2 punggung yang akrab. Apa yang mereka lakukan di sini? Dengan keraguan dalam pikiran, Ye Junlin dan Chen Jingxuan mengejarnya. Setelah tiba di lantai 6, keduanya berlari ke sebuah kotak. Pasti ada masalah. Ye Junlin berhenti di pintu. Apakah ini Li Ziran? Bukankah itu terlalu indah? Saya mendengar bahwa wanita Cina cantik, tetapi saya tidak berharap wanita pertama tertidur begitu cantik. Suara Trek dan Trison bergetar. Dan bisa terdengar bahwa mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kami menidurkannya di sini. Suara lain keluar. Itu adalah Charles. Ye Junlin menoleh dan berkata kepada Chen Jingxuan, jangan masuk, tidak peduli suara apa yang kamu dengar. Melihat penampilan Ye Junlin yang menakutkan dan menakutkan, Chen Jingxuan mengangguk tanpa sadar. Ledakan. Ketika hendak memulai, pintu kotak tiba-tiba terbuka. Semua orang melihat seseorang masuk. Dan pria itu berbalik dan mengunci pintu. Melihat Ye Junlin, Trek dan Trison langsung berteriak, saudaraku adalah dia. Dia yang mengalahkan kita. Mata Charles tajam dan tajam, kamu adalah Ye Junlin. Yah, ini aku. Melihat pihak lain mengenalinya, Ye Junlin mengerti bahwa ini sudah direncanakan dan dia datang untuk membalas dendam. Charles mencibir, baiklah, kamu harus membayar harga untuk menggertak saudaraku. Ikat kamu malam ini dan biarkan kamu melihat bagaimana kami bermain dengan istrimu. Hehehe. Orang kulit putih dan kulit hitam di seluruh ruangan menunjukkan senyum penuh nafsu. Menurut mereka, Ye Junlin sendirian, dan ada 8 dari mereka. Dia pasti diambil olehnya.
Charles dan yang lainnya berjalan menuju Ye Junlin selangkah demi selangkah. Ledakan. Charles tiba-tiba ditarik ke bawah oleh Ye Junlin, menendang kakinya dengan tulang yang retak. Dia menjerit seperti babi dan jatuh ke tanah. Ledakan. Retakan. Pergelangan tangan Trek tiba-tiba patah. Retakan. Lengan Trison juga dilepas. Saya mendengar suara tulang patah dan jeritan. Chen Jingxuan tidak bisa membayangkan tragedi macam apa itu. Ye Junlin mengangkat Charles dan memasukkan wajahnya ke dalam wajan minyak panas. Charles meninggal karena kesakitan. Apakah kamu suka minum? Oke, biarkan kamu minum cukup. Masih ada banyak anggur di dalam kotak. Ye Junlin mengambil sebotol penuh anggur dan menuangkannya ke mulut Trek. Meskipun berjuang, Ye Junlin menekannya dan menuangkan botol-botol minuman keras ke dalam mulutnya. Ketika dia akan muntah, Ye Junlin menamparnya. Setelah tidak tahu berapa botol, perut Trek sudah bengkak, dan dia memuntahkan darah dari mulutnya ketika dia berbaring di tanah dan berguling kesakitan. Jelas, minum terlalu banyak alkohol telah menyebabkan pendarahan perut. Tris juga diberi anggur oleh Ye Junlin, dan akhirnya dia pingsan karena perutnya berdarah. Hal yang sama berlaku untuk 5 orang lainnya. Setelah semua ini, Charles baru saja bangun. Ditarik di depannya oleh Ye Junlin, sepanci sup berminyak dituangkan ke perutnya. Tenggorokan, perut, dan organ lain Charles terluka parah. Dia sangat kesakitan sehingga dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Ye Junlin sangat marah malam ini. Bersambung. Bab 164. Dianiaya dan hutang bertanggung jawab. Mereka berani mencelakakan Li Ziran. Hanya mencari kematian. Tentu saja terlalu murah bagi mereka untuk mati. Jadi Ye Junlin menggunakan metode ini. Setelah Chen Jingxuan menunggu lama, Ye Junlin akhirnya keluar. Namun, dia menggendong Li Ziran di punggungnya dan menyeret sekretaris kecilnya. Makan malam ini tidak bisa dilakukan. Saya akan mengundang Anda untuk makan malam lain kali. Anda membantu saya mengirim orang ini kembali. Ye Junlin memberikan sekretaris kecil itu kepada Chen Jingxuan. Oke, jangan khawatir. Sebelum Chen Jingxuan pergi, dia melihat kotak itu. Pemandangan seperti apa itu? Dengan darah di lantai. Segera setelah Ye Junlin pergi, suara ambulans bergema di sini. Charles dan yang lainnya dibawa kembali ke rumah sakit satu persatu. Minum menyebabkan pendarahan hebat di perut, luka bakar parah di tenggorokan, dan menghancurkan organ. Semua orang tidak bisa membayangkan, minum bisa minum seperti ini. Li Ziran tidak sadar sampai tengah malam. Melihat Ye Junlin di sebelahnya, dia menghela nafas lega. Setelah mengetahui situasinya, Li Ziran sangat marah. Wajah Ye Junlin muram kali ini Charles dan yang lainnya menyentuh sisik terbalik Ye Junlin. Mampu hidup sudah merupakan anugerah terbesar Ye Junlin. Li Ziran bertanya dengan cemas. Kamu tidak membunuh mereka, kan? Jangan khawatir, itu hanya pelajaran kecil. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, seseorang mengetuk pintu. Setelah Li Ziran membuka pintu, dia menemukan bahwa itu adalah Li Tianhao, Li Wenyuan, dan lainnya. Sesuatu terjadi. Apakah kamu masih tidur? Li Tianhao berkata dengan marah. Apa masalahnya? Wajah Li Ziran berubah. Itu semua hal baik yang kamu dan Ye Junlin lakukan tadi malam. Li Tianhao melotot. Tadi malam, Ye Junlin menyalahgunakan 8 orang termasuk Charles dari Vic Catering untuk minum hingga pendarahan gastrointestinal yang parah. Charles bahkan mengalami kerusakan serius pada organ tubuhnya. Semua orang dalam bahaya. Hah? Benarkah? Setelah mendengarkan, wajah Li Ziran menjadi pucat. Ini yang Ye Junlin katakan tentang hukuman kecil. Tidak baik bagimu untuk menyinggung seseorang. Kamu ingin menyinggung orang seperti itu. Li Tianhao merentangkan tangannya. Tidak apa-apa sekarang. Ini bencana besar. Perusahaan Huating Anda sudah berakhir. Dan semua perusahaan di keluarga Li saya sudah berakhir. Li Ziran bertanya dengan cemas. Ada apa dengan kakek? Apakah kamu tidak tahu? Vic Catering adalah anggota kamar dagang Suzhou Hangzhou. Sekarang Vanda Cheng, ketua Vic Catering, telah mengeluarkan pernyataan kejam dan membalas kami dengan keras. Saat ini, rantai modal keluarga Li rusak, dan semua saluran dan mitra telah rusak. Proyek Taman Ekologi Chengqi Anda juga berakhir. Li Tianhao berkata. Benar saja. Li Ziran segera menerima telepon itu. Adalah Wang Hongyuan, investor sebelumnya dalam proyek Taman Ekologi Chengqi, yang sebenarnya menarik investasinya. Dengan panggilan lain, Ni Xiyuan juga menarik investasinya. Segera semua 10 investor meminta penarikan. Tiba-tiba, plum mewarnai Mi seperti abu. Itu dia. Ini semua sudah berakhir. Begitu orang-orang ini menarik modal mereka,
proyek Eco Park akan dihapuskan. Dia bahkan harus membayar banyak. Dan masalah besar dengan catering Vic. Air mata mengalir dengan tidak memuaskan. Apakah kamu tidak tahu? Vic Catering adalah anggota Kamar Dagang Suzhou Hangzhou. Sekarang Vanda Cheng, ketua Vic Catering, telah mengeluarkan pernyataan kejam dan membalas kami dengan keras. Saat ini, rantai modal keluarga Li rusak, dan semua saluran dan mitra telah rusak. Proyek Taman Ekologi Chengqi Anda juga berakhir. Li Tianhao berkata. Benar saja. Li Ziran segera menerima telepon itu. Adalah Wang Hongyuan, investor sebelumnya dalam proyek Taman Ekologi Chengqi, yang sebenarnya menarik investasinya. Dengan panggilan lain, Ni Xiyuan juga menarik investasinya. Segera semua 10 investor meminta penarikan. Tiba-tiba, plum mewarnai Mi seperti abu. Itu dia. Ini semua sudah berakhir. Begitu orang-orang ini menarik modal mereka, proyek Eco Park akan dihapuskan. Dia bahkan harus membayar banyak. Dan masalah besar dengan catering Vic. Air mata mengalir dengan tidak memuaskan. Jelas bahwa Charles dan yang lainnya ingin melakukan sesuatu yang salah dengan diri mereka sendiri. Jadi mengapa mereka harus bertanggung jawab atas diri mereka sendiri? Kamar Dagang Suzhou Hangzhou. Itu dari Kamar Dagang Suzhou Hangzhou. Semuanya dilakukan oleh Ye Junlin. Ye Junlin. Ketidakadilan ada di kepala mereka. Tetapi hutang ada di tangan. Semua orang datang ke Ye Junlin untuk pertama kalinya. Apa yang kamu lakukan Ye Junlin? Apakah kamu tahu itu di hatimu? Li Tianhao ingin menamparkan Ye Junlin beberapa kali. Bersambung. Bab 165. Lemaknya ada di api. Ye Junlin secara alami mendengarnya dengan jelas. Dia menyikat giginya dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa. Apa yang kamu takutkan? Apa artinya baik-baik saja? Semua perusahaan dalam keluarga Li lumpuh. Bahkan perusahaan istrimu telah berhenti berfungsi. Li Tianhao berkata dengan marah. Li Wenhai berkata dengan dingin. Hanya karena kamu, kami menjadi seperti ini sekarang. Apa yang harus kamu lakukan? Tidak apa-apa. Itu akan diselesaikan. Ye Junlin tidak peduli. Bagus. Bagus. Tidak apa-apa. Kita punya cara untuk menyelesaikan masalah kita. Li Tianhao dengan marah membawa keluarga Li pergi. Li Wenyuan menatap menantunya tanpa daya. 2 hari pertama sangat baik. Terutama untuk orang asing. Tapi sekarang saya agak kecewa. Itu benar untuk menyelamatkan Li Ziran. Tapi kamu bisa mengajarinya dengan santai. Adapun menyiksa orang seperti itu. Apakah Anda mendapat masalah sekarang? Melihat Zhao Yalan berbicara tentang Ye Junlin, Li Ziran membela. Saya tidak menyalahkan Junlin untuk hal ini. Tetapi saya terlalu ceroboh. Tapi apa yang bisa saya lakukan jika sesuatu terjadi? Li Wenyuan siap untuk pergi melihat rumah. Tetapi pada akhirnya uang itu hilang. Dan dia akan kehilangan uang jika dia tidak mengatakan itu buruk. Li Ziran juga cemas. Saya akan menemukan jalan. Hanya Ye Junlin yang seperti orang baik-baik saja. Segera setelah itu, akun keuangan perusahaan tiba-tiba menelepon Li Ziran dan memberitahu Li Tianhao bahwa Li Tianhao telah mengambil 1 miliar dari akun perusahaan. Ini adalah kerusakan spiritual yang dikompensasi oleh keluarga Xiao. Ayah menggertak. Keluarga Xiao mengkompensasi Ziran untuk uang ini. Apa hak mereka untuk mengambilnya? Li Wenyuan hampir menangis karena marah. Li Ziran dan Zhao Yalan bahkan lebih sedih. Li Wenyuan mengambil inisiatif untuk menelepon dan bertanya. Itu salah Ye Junlin. Ye Junlin harus membayar kompensasi. Bukankah berlebihan bagi keluargamu untuk menanggung kompensasi ini? Li Tianhao berkata dengan dingin. Li Wenyuan mengepalkan tinjunya dengan marah. Ayah, ini agak tidak masuk akal. Terlebih lagi, sebelum kamu diam-diam pindah. Ini penggelapan dana publik, kan? Jika saya online, kamu ilegal. Li Tianhao berkata dengan dingin. Oke, kalau begitu kamu pergi ke polisi dan tangkap aku. Saya. Li Wenyuan terdiam. Bagaimana Anda tidak bisa memanggil polisi untuk menangkap Lao Zi Anda sendiri? Terlebih lagi, Li Tianhao juga salah satu direktur perusahaan Huating, dan tidak ada pengaturan pembagian yang jelas. Bahkan litigasi pun menyusahkan. Segera setelah itu, Li Tianhao mencibir. Kalau begitu jangan lupa. Ketika Anda mencuri sertifikat real estate dan properti perusahaan untuk mempertaruhkan uang, jika saya mengambil bukti, apakah Anda akan selesai? Ayah, aku. Pokoknya, kamu terlalu tidak baik. Li Wenyuan sangat marah sehingga dia menutup telepon. Setelah keluarga Li mengambil 100 juta, krisis mereka dengan mudah diselesaikan, dan mereka bisa mendapatkan uang tambahan. Tapi perusahaan Li Ziran putus asa. Zhao Yalan menghela nafas tak berdaya. Tidak mungkin. Mereka selalu seperti ini.
Kita semua terbiasa diganggu. Mereka telah mengincar uang ini untuk waktu yang lama dan akan mengambilnya cepat atau lambat. Banyak orang yang pernah mengalaminya. Dan seringkali yang terakhir selingkuh adalah kerabatnya. Ketika Anda baik, mereka iri dan cemburu tergila-gila dengan Anda. Dan mereka berbicara tentang ikatan darah dengan mulut terbuka. Ketika Anda kalah, tidak ada kerabat yang akan membantu Anda. Tidak hanya akan mencoba menginjak kaki Anda, tetapi bahkan memeras sisa uang Anda. Li Wenyuan dan Zhao Yalan telah mengalami terlalu banyak masalah ini. Karena mereka menganggap Li Tianhao sebagai ayah mereka dan orang lain sebagai kerabat, mereka tidak dapat menyelamatkan muka dan tidak berani melawan. Pada saat ini, Ye Junlin selesai mencuci. Dia menuangkan secangkir susu panas dan bertanya, "Ziran, semua 10 perusahaan telah menarik modal mereka." Bersambung. Bab 166. Petani dan ular. Li Ziran mengangguk. Ya, diperkirakan mereka harus memberikan kompensasi yang sesuai. Ye Junlin menyesap dan tersenyum. Yah, tidak apa-apa. Mereka menyesalinya. Apa artinya? Pewarna plum agak bingung. Tunggu. Seseorang akan berinvestasi. Dan segera. Ye Junlin tersenyum. Apakah kamu punya cara? Li Ziran menatap Ye Junlin dengan curiga. Ziran, orang tua, Anda dapat yakin bahwa masalah ini akan diselesaikan dalam hari ini. Ye Junlin sedang duduk dengan teguh pada sikap Diao Yutai. Tapi ini kamar dagang Suzhou Hangzhou. Siapapun yang melakukan bisnis di Suzhou dan Hangzhou tidak mengenal kamar dagang Suzhou Hangzhou. Selain 4 raksasa, kamar dagang Suzhou Hangzhou memiliki 8 direktur. Ketua di belakang Vic Catering adalah Van Dacheng, salah satu dari 8 direktur. Sekarang Van Dacheng ingin membalaskan dendam Charles. Singkatnya, 10 perusahaan yang berinvestasi di Li Ziran telah menarik modal mereka. Saluran perusahaan Li semuanya terputus. Ini adalah hal yang mengerikan tentang kamar dagang Suzhou Hangzhou. Hari ini, masalah ini sedang menyebar di lingkaran Suzhou Hangzhou. Suami Li Ziran melukai seseorang, dan mereka semua menuntut kompensasi yang besar. Dan kamar dagang Suzhou Hangzhou mengeluarkan kata tidak ada yang diizinkan untuk berinvestasi di Li Ziran. Siapapun yang berinvestasi, yang merupakan musuh kamar dagang Suzhou Hangzhou. Awalnya, banyak perusahaan tertarik pada bagian gemuk dari proyek Chengqi. Apalagi belakangan ini sudah menunjukkan prospek yang bagus. Mereka ingin berinvestasi. Akibatnya, begitu peringatan dari kamar dagang Suzhou Hangzhou keluar, semua orang diam. Terpencil. Menjadi benar-benar diperas dari industri. Tidak ada ruang untuk sedikit perlindungan. Lalu ada kabar buruk, karyawan Li Ziran mengundurkan diri satu persatu. Bahkan sekretaris kecil yang terlibat tadi malam mengundurkan diri. Dan sekretaris kecil itu mengeluarkan pernyataan Charles dan yang lainnya tidak minum alkohol tadi malam. Apalagi melakukan kesalahan. Itu adalah jamuan bisnis biasa. Yang paling penting adalah dia melihat Ye Junlin memukuli dan menganiaya orang lain dengan matanya sendiri. Dan dia bersedia menjadi saksi. Ledakan. Setelah melihat berita ini, otak Lizzie menjadi kosong. Tampaknya sekretaris kecil telah dibeli. Ternyata itu adalah kesaksian palsu. Dia jelas mabuk tadi malam. Jika bukan karena Ye Junlin, sekretaris kecil Chen Ting pasti akan dihancurkan oleh Charles dan yang lainnya. Ye Junlin menyelamatkannya. Sebaliknya, kasih karunia akan membalas dendam. Versi realistis dari petani dan ular. Li Ziran sangat tidak mengerti. Sekretaris kecil ini, Chen Ting, dipilih secara khusus olehnya dari lulusan baru. Di luar dugaan, inilah yang terjadi. Bisa dimengerti jika orang lain pergi, tapi dia duduk di kantor. Li Ziran tampak redup dan mengalami pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tak lama kemudian, pintu kantor terbuka. Beberapa orang berjas dan sepatu tiba. Nona Li, kami dari firma hukum Dacheng. Nama saya Liu Yufeng. Kami disewa oleh Nyonya Charles. Saya akan memberitahu Anda di sini. Karena Anda dan suami Anda Ye Junlin telah menyebabkan kerusakan besar pada 8 orang termasuk Charles. Saya meminta Anda untuk memberikan kompensasi 800 juta. Lihat. Liu Yufeng menyerahkan buku kompensasi kepada Li Ziran. Wajah Li Ziran menjadi pucat setelah membacanya. Jika Anda tidak menyelesaikannya secara pribadi, kami akan menuntut Anda dan suami Anda Ye Junlin. Sekarang kami memiliki banyak bukti, termasuk video pengawasan, bukti saksi dari staf layanan hotel, dan bukti seluruh kehadiran sekretaris Anda, Nona Chen Ting. Mengingat kesaksian dan luka-luka dari 8 korban kita, kemungkinan kita untuk memenangkan kasus ini adalah 90%. Dan Nona Li, lihat laporan cedera ini. Apakah Anda pikir Anda punya pilihan? Bersambung.
Bab 167. Gugatan. Firma hukum Dacheng dibuka oleh teman sekelasnya Du Renhe, sebuah firma hukum dengan tingkat keberhasilan yang tinggi di Suzhou dan Hangzhou. Beberapa kasus mereka tidak berhasil. Wajah Li Ziran pucat, dan hatinya dingin. Setelah menerima laporan cedera, Li Ziran terkejut. Tidak bisa membayangkan metode apa yang digunakan Ye Junlin tadi malam. Tapi konsekuensinya bisa dibayangkan, dia dan Ye Junlin memiliki peristiwa besar. Dengan laporan cedera ini dan saksi-saksi ini, itu sudah cukup untuk membuat Ye Junlin dan Li Ziran menderita. Meskipun Charles dan yang lainnya melakukan sesuatu yang salah dengan Li Ziran, tidak ada bukti. Ditakdirkan untuk dipukuli. Selain itu, Nona Li, saya dapat memberitahu Anda bahwa saya adalah pengacara medali emas di Suzhou dan Hangzhou. Sejak saya datang ke firma hukum Dacheng, saya telah mengambil lebih dari 200 kasus besar dan kecil dalam 10 tahun, dan saya tidak pernah gagal. Sekali. Anda tidak terkecuali kali ini. Pikirkan konsekuensinya. Liu Yufeng mencibir. Asisten di sebelahnya juga tersenyum dan berkata, saya juga mendengar bahwa suamimu Ye Junlin baru saja dibebaskan dari penjara. Dia memiliki catatan kriminal. Ya, jika kamu pergi ke pengadilan, suamimu akan masuk penjara lagi. Pengacara ini mengendalikan segalanya untuk memaksa Li Ziran mati. Yah, Nona Li, pikirkanlah. Kami menunggu balasanmu. Liu Yufeng dan yang lainnya pergi. Meninggalkan Li Ziran, aku hampir menangis. Cobalah dengan Du Renhe. Dia telah mengejar dirinya sendiri sebelumnya, tetapi ditolak. Li Ziran berjuang untuk menemukan telepon Du Renhe dan membuat panggilan. Oh, apa yang membuat kami memanggil Li Dahuahua? Sebuah suara terkejut datang. Li Ziran tersenyum enggan. Halo teman sekelas lama. Saya baru saja mengatakannya secara langsung. Saya mengalami masalah hari ini. Yah, aku tahu. Suamimu Ye Junlin yang mengalahkan Vic Dining Charles dan yang lainnya. Ya. Apakah teman sekelas lama dapat membantu saya melawan gugatan ini? Harganya mudah dikatakan. Li Ziran memohon. Du Renhe tersenyum dan berkata, Yah, saya tahu gugatan ini. Pengacara medali emas saya mengambilnya. Mungkin agak sulit bagi Anda untuk memenangkan gugatan. Ziran, karena wajah teman sekelas lama, saya akan menyarankan Anda untuk mengatakan sesuatu. Jika Anda tidak ingin hidup dengan bajingan seperti Ye Junlin, biarkan dia masuk penjara, dan kemudian Anda akan menemukan pria yang baik untuk menikah denganmu. Di antara teman sekelas ini, siapa yang tidak lebih baik darinya? Katakan saja, firma hukum Dacheng saya telah berkembang dalam 10 tahun terakhir. Ada beberapa pengacara medali emas. Du Renhe meyakinkan. Li Ziran segera membela, bukan Ye Junlin yang dengan sengaja memukuli orang tadi malam. Charles dan yang lainnya yang mabuk padaku dan ingin melakukan sesuatu yang salah. Ye Junlin tidak melakukan apapun sampai dia tiba. Du Renhe segera berkata, tidak mungkin. Tuan Charles dan saya telah berteman selama bertahun-tahun. Sejauh yang saya tahu, ini adalah pria terhormat. Dia tidak akan pernah melakukan hal itu. Teman-temannya juga pria. Belum lagi katamu tidak ada. Ya, Anda. Li Ziran tidak menyangka teman sekelasnya Du Renhe dan mereka memakai celana. Ziran, jangan khawatir. Saya akan mendesak pengacara Liu Yufeng untuk melawan gugatan ini dan mencoba menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Ye Junlin. Maka Anda akan menyingkirkan bajingan ini. Du Renhe tersenyum sombong. Kamu tidak perlu khawatir tentang urusanku. Lagi pula, kamu tidak memenuhi syarat untuk menilai karakter suamiku. Li Ziran menutup telepon dengan marah. Di sisi lain, di kantor direktur firma hukum Dacheng, Du Renhe dalam setelan jas meletakkan kakinya di atas meja, memegang kopi di tangannya. Bersambung. Bab 168. Membuat saran. Setelah mengetahui tentang Li Ziran tadi malam, dia segera mengambil kasus itu dan membantu Van Dacheng dengan saran. Dia tersenyum dan berkata, beritahu Tuan Van Dacheng, biarkan dia menggunakan hubungannya untuk memerintahkan semua firma hukum di Suzhou dan Hangzhou untuk tidak mengambil kasus Li Ziran. Asisten yang berdiri mengangguk. Saya mengerti. Segera semua firma hukum besar di Suzhou dan Hangzhou menerima perintah. Tidak ada yang bisa mengambil alih kasus Li Ziran. Li Ziran masih mencari firma hukum besar dengan bodoh untuk mengajukan gugatan padanya. Akibatnya, setiap orang mendengar bahwa itu adalah Li Ziran dan langsung menolak. Ini berlaku untuk lebih dari selusin perusahaan berturut-turut. Li Ziran segera menyadari bahwa ini sudah direncanakan. Memaksa diriku untuk putus asa. Jika dia ingin mengirim Ye Junlin, dia harus menghancurkan segalanya. Dia segera memanggil Ye Junlin. Setelah Ye Junlin tiba, dia terkejut.
dia tidak menyangka bahwa masalahnya akan menjadi begitu besar. Dia meremehkan latar belakang kamar dagang Charles Suzhou Hangzhou. Bahkan tidak terduga bahwa Du Renhe akan dimasukkan sementara. Junlin sekarang memberikan kompensasi 800 juta yuan atau pergi ke pengadilan. Tapi saya telah mencari semua firma hukum sekarang, dan tidak ada yang mau mengambil kasus ini. Li Ziran menangis. Kamu tidak perlu memikirkannya. Orang-orang telah memblokir semua jalan belakangmu. Kamu dipaksa untuk putus asa, dan kemudian akan ada panggilan lanjutan. Percaya atau tidak? Senyum Ye Junlin semakin tebal. Benar saja, orang-orang dari Departemen Catering dan Hukum Fik segera tiba. Li Ziran diharuskan membayar 300 juta yuan sebagai kompensasi. Pasalnya, Li Ziran tidak hanya menyerang ketua Fik Catering, tetapi juga gagal memulai proyek kerjasama tepat waktu. Itu memang melanggar kontrak. Kontrak mengatakan 10 kali kompensasi untuk pelanggaran kontrak. Sebelum Li Ziran bisa mengatur napasnya, Fan Dacheng dari kamar dagang Suzhou Hangzhou mengirim orang. Mengatakan bahwa dia bersedia membeli perusahaan Li Ziran, termasuk proyek Taman Ekologi Chengqi, dengan harga 300 juta yuan. Ledakan. Ada bunyi gedebuk di benak Li Ziran. Semuanya direncanakan. Mal itu seperti medan perang. Trik orang-orang ini bergerak satu demi satu. Bahkan tulang dan sampah yang akan menelan orang tidak akan tersisa. Fan Dacheng adalah pemegang saham terbesar Fik Catering. Dia mengakuisisi perusahaan Li Ziran seharga 300 juta yuan. Kemudian Li Ziran mengembalikan 300 juta ke Catering Fik. Ini setara dengan mewarnai lebih dari 1 miliar buah plum tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Tetapi jika Li Ziran tidak menjual, perusahaan akan berhenti berfungsi, rantai modal akan terputus, dan karyawan akan habis. Semakin lama proyek dan perusahaan lebih dari 1 miliar ditempatkan pada akhirnya, semakin rendah harganya. 300 juta dianggap harga yang bagus. Langkah Fan Dacheng dan Du Renhe benar-benar sempurna, mereka mengambil semua yang dimiliki Li Ziran dan berhasil mengirim Ye Junlin ke penjara. Orang yang dikirim oleh Fan Dacheng tersenyum dan berkata, Nona Li perlu membayar 300 juta yuan untuk ganti rugi yang dilikuidasi. Kebetulan modal akuisisi kami adalah 300 juta yuan. Jika Nona Li setuju, kami akan melalui formalitas di titik. Li Ziran ragu-ragu. Hukuman 3 miliar dolar adalah suatu kepastian. Saya tidak bisa menahannya. Dia benar-benar ingin setuju. Nona Li, jangan pikirkan itu. Besok, perusahaan dan proyek Anda diperkirakan hanya bernilai 200 juta yuan. Pria itu mendesak. Hanya memaksa Li Ziran untuk setuju. Pada saat ini, Ye Junlin tiba-tiba berkata, bukankah hanya 300 juta? Tidak mampu membelinya. Semua orang terkejut begitu Ye Junlin mengatakan ini. Termasuk pewarna plum. Bukan hanya 300 juta. Nada ini terlalu besar. Jangan khawatir. Saya mampu membayar 30 miliar. Tunggu saja besok. Bersambung. Bab 169. 300 juta. Li Ziran memandang Ye Junlin dan bertanya, apakah kamu benar-benar ingin membayarnya kembali? Dari mana kamu mendapatkan uangnya? Siapa yang menyuruh mengembalikan uangnya? Kenapa? Ini bukan salah kita. Ye Junlin tersenyum. Tapi mereka punya alasan dan bukti. Kita tidak punya pilihan selain membayar kembali. Li Ziran menggosok pelipisnya dengan sakit kepala. Adapun kamu, bekerjalah dengan jujur sekarang. Mulai proyek dan segala sesuatu tentang perusahaan secara normal. Seseorang dapat mengundurkan diri, tetapi kamu dapat mengirim pernyataan. Selama orang yang mengundurkan diri dan pergi, tidak ingin kembali lagi. Setelah krisis selesai, Anda akan meningkatkan upah dan tunjangan bagi karyawan yang tinggal saat ini. Ye Junlin mengatur. Tapi sekarang perusahaan akan berhenti beroperasi. Tidak ada yang berinvestasi. Tidak ada uang. Terlebih lagi, kamar dagang Suzhou Hangzhou telah memberlakukan larangan. Siapa yang berani berinvestasi adalah melawan kamar dagang Suzhou Hangzhou. Siapa yang berani? Li Ziran ragu-ragu. Dengarkan aku. Seseorang akan berinvestasi hari ini. Ye Jun mendekat. Li Ziran masih sangat mempercayai Ye Junlin. Dia mengeluarkan pemberitahuan karyawan yang mengundurkan diri dan pergi tidak akan pernah dipekerjakan oleh perusahaan. Setelah pengumuman dikirim, itu menyebabkan banyak penyalahgunaan. Aku tidak akan kembali bahkan jika perusahaan mempekerjakanku. Ya, itu akan bangkrut. Apa yang kamu pura-pura? Untuk keburukan ini, Li Ziran diam-diam bertahan. Pada saat ini, Maibah diparkir di depan gedung kantor perusahaan Huating. Beberapa orang berjalan keluar dari mobil, dan pria terkemuka itu mengenakan jas dan kacamata hitam. Kilin yang bukan instruktur hari ini dan datang untuk melayani sebagai presiden perusahaan. Halo,
Tolong beritahu Nona Liziran dan katakan bahwa Lu Nangxuan, ketua grup Junlin, memiliki sesuatu untuk mencarinya. Setelah sekretaris Kirin memberitahu resepsionis, dia segera memberitahu Liziran. Kemudian Liziran datang untuk menyambutnya secara langsung. Unicorn memimpin para prajurit untuk bertarung, dan ada satu set tentara pelatihan. Tetapi negosiasi bisnis semacam ini tidak terampil. Dia langsung ke intinya dan berkata, Nona Liziran, setelah mendengar tentang proyek perusahaan Anda, saya bersedia berinvestasi dan berkembang bersama. Investasikan 300 juta pada tahap awal. Jika memungkinkan, Mas Liziran akan menandatanganinya secara langsung. Kilin melambaikan tangannya, dan sekretaris langsung menyerahkan kontrak kepada Liziran. Setelah membaca kontrak, Liziran terkejut. Ini adalah investasi, tetapi sebenarnya mengirim uang. Kilin berkata lagi, lalu kami memiliki proyek farmasi. Saya mendengar bahwa perusahaan Anda juga memiliki bisnis ini, jadi proyek ini juga diserahkan kepada Mas Liziran. Sekretaris memberikan kontrak lain. Meskipun proyek ini hanya 100 juta yuan, alasan utamanya adalah kemampuan Liziran terbatas dan hanya bisa makan begitu banyak. Saya tidak tahu apa yang diinginkan Nona Liziran. Tanya Kilin. Tuan Lu, tentu saja saya bersedia menandatangani. Terima kasih. Liziran berkata dengan penuh semangat. Tetapi dia memandang Kilin dengan tatapan bingung. Tuan Lu tidak tahu apakah ada sesuatu yang tidak boleh saya tanyakan. Mengapa Tuan Lu memilih untuk berinvestasi pada saat ini? Saya benar-benar tidak bisa memikirkan alasan yang bagus. Kilin tersenyum dan berkata, pertama, saya optimis tentang prospek proyek Anda. Bagaimanapun, pemerintah kota Suzhou Hangzhou adalah fokus utama dari proyek ini. Kedua, saya tidak takut dengan kamar dagang Suzhou Hangzhou. Lalu apa hubungan antara Tuan Lu dan Ye Junlin? Liziran bertanya tiba-tiba. Kirin menjawab tanpa sadar, dia milikku. Saya lebih optimis tentang bakat obat dan teknologi grup Junlin luar biasa pada saat itu, dan saya agak disayangkan. Itu sebabnya saya membeli Junlin dan Ye Jia. Hari ini adalah investasi. Ada alasan untuk ini. Bersambung. Bab 170. Tuan Lu yang misterius. Oh, kalau begitu aku mengerti. Investasi Tuan Lu yang misterius di perusahaan Huating dengan cepat menyebar ke seluruh Suzhou dan Hangzhou. Terutama menyebar ke telinga kamar dagang Suzhou Hangzhou. Di sebuah gedung perkantoran, Fan Dacheng, yang kembung dan gemuk, sedang merokok cerutu. Apa latar belakang Lu Nangxuan? Mengapa kamu belum pernah mendengarnya sebelumnya? Asisten di belakangnya berkata, kami telah memeriksa, dan informasinya literal dan tidak dapat ditemukan di tingkat yang dalam. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan keluarga Xiao, jadi aku memberinya grup Junlin dan grup keluarga Ye. Pergi dan periksa transaksi antara keluarga Xiao dan Lu Nangxuan. Fan Dacheng Dao. Dia berbalik untuk tersenyum dan berkata, bagaimana dengan investasi Liziran? Setidaknya Ye Junlin tidak bisa menahannya. Jika kamu berani menyentuh anak baptisku, itu adalah kematian. Tidak ada yang mengira bahwa Charles ternyata adalah putranya. Setelah Liziran menerima investasi, perusahaan beroperasi secara normal. Tetapi ganti rugi dan kompensasi yang dilikuidasi masih harus dibayar. Tanpa banyak uang untuk sementara waktu, Ye Junlin masih harus dikirim ke penjara. Masih khawatir. Pada saat ini, Ye Junlin dan Qinglong sedang bersama. Qinglong tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kejadian itu. Haha, ada yang berani mengirimmu jenderal ke penjara akhir-akhir ini. Ye Junlin merokok. Alasan utamanya adalah saya tidak berharap orang asing ini datang dari kamar dagang Suzhou Hangzhou. Apa yang harus dilakukan jenderal? Qinglong bertanya. Yang pertama, biarlah kesaksian palsu itu ditemukan satu persatu. Yang kedua adalah untuk menyelesaikan pengacara. Dan ketiga, untuk menunjukkan bukti untuk mendeportasi orang asing ini. Ye Jun mendekat. Bukti. Tapi saya dengar tidak ada bukti. Qinglong tercengang. Ye Junlin tertawa. Qinglong segera bereaksi. Semuanya ada dalam perhitungan Ye Junlin. Ye Junlin di medan perang tidak hanya kuat dalam kemampuan bertarung, tetapi juga dengan 10.000 musuh. Dia juga merupakan divisi militer yang cerdas. Ini masalah sepele baginya. Jelas, dia meninggalkan bukti tentang apa yang terjadi tadi malam. Di malam hari, Suzaku, pelayan yang bersaksi di restoran, pergi mencarinya. Ye Junlin dan Qinglong pergi secara pribadi ke Chenting, sekretaris kecil Liziran. Mengenai istrinya, Ye Junlin harus melakukannya sendiri. Saat ini di bar ruang angkasa di Suzhou dan Hangzhou, orang-orang muda mengayunkan tubuh mereka sepenuhnya dengan musik, dan pemandangannya berantakan. Hari ini,
Setelah Chen Ting menerima hadiah 1 juta dari Vanda Cheng, dia mengundang teman-teman ke bar untuk menghibur. Tidak hanya kursi kartu VIP 1, tetapi juga paket Shenlong senilai 180.000 yuan. Ketika Ye Jun tiba, Chen Ting dan yang lainnya sedang mencuci tangan mereka dengan sebotol puluhan ribu red A Champagne. Ye Junlin duduk di samping Chen Ting dengan ekspresi tenang, dan berkata sambil tersenyum, apakah keren menyia-nyiakan uang yang diberikan Vanda Cheng? Chen Ting tercengang oleh kata-kata Ye Junlin. Kapan ada orang tambahan di sebelahnya? Kenapa kamu Ye Junlin? Apa yang kamu bicarakan? Chen Ting menyadari bahwa setelah mengenali Ye Junlin, wajahnya berubah drastis. Ye Junlin tersenyum dan berkata, kamu sedang minum di bar saat ini tadi malam. Aku ingat kamu mabuk. Aku menyelamatkanmu dan mengatur seseorang untuk mengirimmu kembali. Mendengar ini, wajah Chen Ting berubah liar, dan dia menyangkalnya. Apa yang kamu bicarakan? Saya tidak mabuk kemarin. Tidak ada adegan dari Anda untuk menyelamatkan saya. Sunting, lanjutkan. Ye Junlin tersenyum. Pada saat ini, beberapa teman pria Chen Ting telah berdiri dan berkumpul di sekitar Ye Junlin. Siapa kamu nak? Ada apa? Bersambung.